semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 4. Saya Francisca Kritik Batang, NPM 2063 20 10 11. Saya Herul, NPM 2063 20 10 76. Saya Octavina, NPM 2063 20 10 30. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Satria, NPM saya 2063 20 10 77. Perkenalkan, nama saya Jania Sari, NPM 2063 20 10 48. Breathing you in and I want you out. Finding our truth in a hope of doubt. Lying inside our quiet drama. Baiklah teman-teman, kita sedang berada di posko relawan bencana dan arus banjir yang berada di Juanda. Marilah kita Inside our quiet drama. Wearing your heart like a stolen dream. Opening skies will be broken keys. No one can blind us anymore. We'll run lights won't chase us. Ya, baik teman-teman, di sini saya sudah bersama Bapak Ketua Organisasi Relawan. Bisa Pak disebutkan namanya siapa? Nama saya Indra, saya selaku ketua dari relawan bencana dan kebakaran unit Jambu, Juanda. Tujuan saya dan teman-teman ingin mewawancari Bapak tentang LSM yang ada di masyarakat, tepatnya di relawan kebakaran dan bencana alam. Baik di sini Pak, sebelumnya Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya baik, di sini kita langsung saja. Saya ingin memberi pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa sih Pak nama lembaga LSM ini? Nama lembaga kami ya dalam organisasi ini adalah relawan ya, bencana, ya, relawan kebakaran bencana Jambu, unit Jambu. Ya. Ini sudah berdiri hampir 12 tahun ya, dari 2012. 2012 berdiri di sini dari zaman dulu belum ada namanya Balakar ya, dulu namanya Balakar diganti dengan Balakar Cana itu. Jadi di sini salah satu yang paling lama ya di dalam relawan-relawan lain gitu. Baik, mungkin Bapak bisa menceritakan sejarah sedikit berdirinya ini sejak tahun berapa, sedikit aja Pak. Relawan Jambu berdiri di tahun 2012 ya, tepatnya tanggal 10 di bulan September gitu. Relawan ini berdiri atas dasar dedikasi kami sebagai jiwa sosial ya, jiwa sosial yang dimana bencana-bencana dan kebakaran di sini kita lihat waktu itu kita respon sangat lambat masih zaman waktu itu karena tidak ada para relawan. Jadi kami berinisiatif untuk mendirikan. Waktu itu kami mendirikan dalam itu independen, ya, karena kami dulu belum tahu prosedurnya dulu bagaimana. Akhirnya sampai kami mendapat naungan di bawah Dinas Damkar untuk dirinya relawan ini. Jadi relawan ini didasari oleh para masyarakat. Ya, lingkungan kampung kami dasarnya baru diikuti oleh relawan-relawan luar. Jadi ada sumbangsi, ada juga dari pemerintah ya yang membantu untuk pengadaan hingga berdiri posko ini. Saya ingin bertanya Pak, untuk relawan ini untuk maksimum yang ingin bergabung nih Pak, sekitaran umur yang 17 ke atas atau umur yang 40 atau 50 ke atas? Untuk relawan ya yang kita terapkan adalah di atas umur 18 tahun ya, dan seterusnya. Yang penting adalah jiwanya gitu. Ya, yang kita cari di sini jiwanya yang sosial gitu. Kedua, royal dengan kemanusiaan, karena di sini kita terapkan adalah sukarela gitu. Sukarela karena kita tidak digaji gitu. Ya, selanjutnya Pak, bagaimana menurut Bapak bagaimana peran relawan ini terhadap masyarakat sekitar terkait bencana-bencana yang ada di sekitar ini? Alhamdulillah hampir 12 tahun ini sikap masyarakat dengan para relawan alhamdulillah bersikap positif dan kami sangat di support, kami sangat dibantu
untuk masalah pelaksanaan dalam TKP. Ya. Dalam hal bencana pun kami sangat didukung ya, oleh masyarakat, juga saya membantu untuk pelaksanaannya, karena dari dinas yang terkait sangat terbantu juga adanya kami gitu loh. Karena relawan yang hampir ada di Samarinda ini hampir 100 unit yang ada di Samarinda gitu. Selanjutnya nih Pak, selama relawan ini bertugas, apakah ada masyarakat yang simpang siur kayak relawan ini lambat? Biasa kan contohnya damkar ini lambat, udah kebakaran rumah, udah banyak orang datang. Gimana tuh Pak? Jadi sistem tanggapan dari masyarakat tentang stigma seperti itu udah sering kami dengar ya, udah sering. Tetapi kita kadang melihat dari sikon dan kondisinya, ya, situasinya. Kadang keterlambatan dari petugas itu tidak lepas juga dari masyarakat, ya. Karena kebanyakan masyarakat yang ada di saat ini itu kebanyakan menonton, ya, menonton dan menghalangi suatu petugas untuk melaksanakan tugas. Kedua, jalur, ya, jalur evakuasi. Ketiga, titik air, ya, karena masih banyak belum fungsinya hidran, ya, dalam perkampungan. Itulah yang sering terlambatnya penanganan dalam bencana, gitu. Tapi untuk kesigapan dan sejak adanya para relawan, alhamdulillah, ya, alhamdulillah selama saya juga bertugas kita selalu sigap dan cepat, gitu. Jadi malahan kita lebih duluan daripada damkar untuk menanganinya. Terus Pak, pertanyaan selanjutnya, relawan ini bergerak di bidang apa Pak? Apakah dibantu dengan BPBD? Relawan ini bergerak dalam bidang kemanusiaan, ya. Dalam kemanusiaan itu kita banyak hal sifatnya yang fungsinya, ya. Di situ fungsinya itu keseluruhan yang penting dalam kemanusiaan, maupun itu orang sakit, bencana, ya, termasuk laka lantas, ya, kebakaran, kita akan turun dalam hal sosial. Selama masyarakat itu membutuhkan tenaga relawan yang mengalami dalam suatu hal, dalam musibah apapun, kami dari relawan siap untuk turun ke lapangan. Gitu. Berarti relawan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Sangat dibutuhkan, ya. Dan alhamdulillah masyarakat sangat antusias sekali ada relawan dalam perkampungan. Ya baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran relawan dalam menghadapi isu internasional? Dalam isu internasional ini kita berperan, ya. Relawan ini halnya dalam cukup hal kecil, ya. Karena kebanyakan relawan ini sebatas pendamping belakang dari dinas. Jadi kita lihat juga lingkup bencananya, gitu. Biasanya dalam damkar atau dalam Basarnas atau dalam BPBD kita lihat lingkupnya dulu. Apakah memang harus diturunkan para relawan dengan jangkauan jauh untuk dapat turun ke lokasi atau tidak? Dalam hal internasional relawan sangat dibutuhkan karena dalam fokus dalam ketenagaan itu. Kalau lingkup bencana besar, ya. Tapi kalau dalam lingkup bencana itu cuma untuk wilayah tersebut, dari para relawan cuma cukup sampai di unit masing-masing. Yang biasanya turun adalah dari Basarnas, BPBD, dan damkar, gitu. Terus Pak, menurut Bapak nih, mungkin kan banyak di stasiun TV nih ada negara tetangga ini terjadi suatu bencana. Menurut Bapak di negara mana yang terjadi bencana yang sangat fenomenal lah? Kalau untuk bencana kita kayaknya sih relatif, ya, gitu. Relatifnya maksud saya ini kita tidak bisa menebak yang mana banyak untuk bencana. Tapi kalau dalam berapa tahun ini, berapa bulan ini, ya, Indonesia lah yang saya rasa lebih banyak bencana itu. Karena kita tidak bisa menebak, ya, dalam siklus meteorologi dan dalam siklus cuaca itu. Karena apalagi sistem cuaca di Kalimantan, ya, pancaroba kita akan berubah gitu. Jadi kalau dalam cuaca bencana dalam suatu wilayah, khususnya Indonesia yang lebih besar bencananya. Gitu. Baik, selanjutnya jelaskan apa saja yang menjadi komitmen anggota relawan dalam dunia internasional. Komitmen dalam kami, ya, dalam satuan, komitmen kami adalah pantang pulang sebelum padam.
ya itu sama seperti slogan dari Damkar itu. Jadi pantang berulang kita sebelum kita menyelesaikan suatu masalah dalam bencana itu, apapun yang terjadi ya kita siap sampai itu selesai. Baik Pak, mungkin tadi tuh ini mungkin pertanyaan terakhir ini saya ingin menambahkan bagaimana nih buat ingin nih kami sebagai mahasiswa, siapa tahu ada teman-teman nih yang ingin mau bergabung di relawan Bapak ini, bagaimana caranya Pak? Untuk bergabung dengan tim kami, relawan kami, itu yang penting adalah batasan kemanusiaan yang ada. Ya. Dalam cukup umur, ya. Termasuk dari mahasiswa, kami sangat berterima kasih kalau ada mahasiswa yang ingin bergabung ke dalam unit kami. Ya. Tetapi yang pertama adalah jiwanya dulu yang kami ingin cari, niatnya. Karena di sini tidak ada nama keterpaksaan. Karena jiwa-jiwa kami adalah jiwa sukarela, jiwa sosial. Itu. Jadi kami tidak ada nama penekanan dalam jiwa kesosialan. Yang penting dia mau royal dengan kemanusiaan, termasuk dalam saling menolong. Itu. Intinya bekerja dengan ikhlas. Ikhlas, gitu. Tanpa minta upah sama sekali. Betul. Itu tujuan kami. Tapi Pak, menurut saya terkadang saya ini juga mungkin baru tahu nih, kan ya mungkin kalau mengatur kayak misalnya kebakaran damkar, terus untuk bencana alam ini BPBD ya. Nah, jadi agar masyarakat tahu nih relawan atau bukan untuk khususnya di Samarinda aja atau di seluruh kota-kota, bagaimana caranya Pak agar relawan ini bisa berkembang terus bisa dikenali masyarakat? Cara perkembangan itu adalah dari sosialisasi dari kepala rukun tangga dulu, dari RT ya, pengenalannya untuk sosialisasi ke masyarakat. Karena apa? Itu dari dasar dari perkampungan sendiri itu pengenalannya. Karena dari dinas, dari Basarnas, BPBD walaupun dari Damkar, dia cuma memfasilitasi ya. Tapi untuk lebih untuk persiapannya itu adalah dari per wilayah masing-masing untuk mendirikan suatu relawan. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini kita akan melihat situasi dan kondisi di dalam posko relawan Juanda. Reading you in and I want you out. Finding our truth in a hope of doubt. Lying inside our quiet drama. Oke guys, jadi ini penampakan sertifikat yang didapatkan oleh relawan dari Relawan Jambu. Iya, relawan Jambu. Baik Pak, terima kasih atas waktu sama-sama. dan kesempatan yang telah diberikan. Sudah menyempatkan kami untuk mewawancari Bapak. Bila saya ada salah kata atau ucapan yang saya sampaikan ke Bapak, mohon dimaafkan Pak. Saya selaku pribadi dan selaku ketua dari Balakar Tanah Kota Samarinda ya, selaku unit Jambu ya, berterima kasih atas kunjungan dari rekan-rekan dari mahasiswa Widagama. Mudah-mudahan dari kunjungan ini dapat disosialisasikan ke masyarakat yang lain fungsi peran pentingnya adanya relawan dalam perkampungan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Itu. Terima kasih.